Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum awalan wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Umatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Sebelum khutbah ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada siang hari ini masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaAllah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Umatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Talha radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika pernah bercerita. Beliau mengatakan, anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'a. Talha radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kepada kita semua bahwa ada dua orang dari suku Bali pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya pun menyatakan keislamannya di hadapan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal ahar. Kata Talha radhiyallahu taala anhu bahwa salah seorang di antara kedua orang ini lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam perkara-perkara yang lainnya. Fagazal mujtahidu minhuma. Bahkan laki-laki pertama di antara dua orang ini pun ikut berperang. Dan kata Talha radhiyallahu ta'ala anhu, fastushida. Lalu kemudian ia pun menemui syahidnya. Kemudian, summa makasal akharu ba'dahu sana summa tu'ufiyah. Talha radhiyallahu ta'ala anhu kembali melanjutkan ceritanya, bahwasanya yang seorang lagi hidup setahun sepeninggal daripada yang pertama yang mati syahid. Lalu kemudian ia pun meninggal dunia. Kemudian Talha radhiyallahu ta'ala anhu berkata, fara'aitu fil manam. Suatu ketika aku melihat dalam mimpiku
Aku bermimpi, kata Talha radhiyallahu taala anhu, baina ana inda babil jannah. Tatkala aku berdiri di hadapan pintu surga, idza ana bihima, maka saya melihat aku pun berada di antara kedua orang yang diceritakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Fa kharaja kharijun minal jannah. Maka tidak lama kemudian keluarlah seorang malaikat dari dalam surga. Fa adzina lilladzi tuwfiyal akhira minhuma. Lalu kemudian malaikat ini pun memberikan izin atau mempersilahkan kepada laki-laki yang terakhir meninggal dunia, yang matinya tidak mati syahid dan tidak lebih bersungguh-sungguh dari yang pertama. Perhatikan, akan tetapi beliau yang dipersilahkan oleh malaikat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kharaja fa'adzina lilladzi istusyhida. Barulah kemudian malaikat ini keluar lagi. Lalu kemudian barulah malaikat ini mempersilahkan orang yang tadi mati syahid dan lebih sungguh-sungguh daripada yang pertama. Summa raja'a ilayya faqala. Lalu kemudian malaikat ini kembali lagi kepada Talha radhiyallahu taala anhu. Kemudian malaikat ini berkata kepada Talha, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Kembalilah engkau wahai Talha, karena belum saatnya sekarang engkau memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas. Maka Talha pun radhiyallahu taala anhu menceritakan mimpinya ini, menceritakan kejadian ini kepada para sahabat yang lainnya. Fa'ajibu lidzalika. Maka mereka pun takjub mendengarkan kisah atau cerita dari Talha radhiyallahu taala anhu. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhaddatsuhul haditsa. Maka cerita ini pun, kisah ini pun sampai ke telinga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka para sahabat menceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Dari segi mana cerita ini yang membuat kalian takjub? Faqalu, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza kana ashaddar rajulain ijtihadan, thumma istushhida wa dakhala hadzal akhirul jannata qablahu." Wahai Rasulullah, yang membuat kita takjub adalah laki-laki pertama lebih bersungguh-sungguh daripada laki-laki yang kedua. Keduanya sama-sama masuk Islam. Yang pertama lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat dalam beribadah dan dalam segi hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, orang yang pertama ini mati syahid. Ya, tapi kenapa? Kok yang kedua, orang kedua yang tidak lebih bersungguh-sungguh, matinya mati normal, mati biasa, tapi kenapa dia yang dipersilahkan terlebih dahulu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Ini yang membuat kami takjub wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sana?" Bukankah orang kedua ini masih hidup setelahnya selama setahun? Qalu, maka para sahabat berkata, "Bala, tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa adraka ramadhana fasamahu." Bukankah laki-laki yang kedua ini masih hidup 1 tahun setelahnya? Lalu kemudian bukankah dia masih menemukan bulan Ramadan? Lalu kemudian dia berpuasa dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan tersebut. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sana. Dan bukankah dia dalam setahun ini masih sujud ini dan itu, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama bainahuma abadu mimma bainas sama'i wal ard." Maka ketahuilah oleh kalian, adalah jarak antara keduanya. Orang pertama dan orang kedua, kata Rasulullah, lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Umat al-Islam, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dalam hadis ini, ada 2 orang sahabat yang masuk Islam secara bersamaan. Sahabat yang satunya lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat, lebih antusias dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pun ikut berperan dan menemui syahidnya. Dan sahabat yang satu lagi, ibadahnya biasa-biasa saja dan meninggal di atas kasurnya. Akan tetapi perhatikan, ia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup 1 tahun setelahnya. Dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ternyata beliau pun lebih dahulu masuk surga
dari sahabatnya yang lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dan mati syahid tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Maka jarak antara keduanya, orang yang pertama dengan orang yang kedua, kata Rasulullah, lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Umat al-Islam, ini merupakan dalil bagi kita tentang beruntungnya orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan dan ia bisa memanfaatkan momen spektakuler tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tidak umat al-Islam, siang dan malamnya di bulan Ramadan tersebut adalah merupakan ajang ampunan dosa bagi kita semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba, karena faktor keimanan dan faktor mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadana, barang siapa yang menghidupkan malam pada bulan Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail, salat malam atau salat tarawih pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat al-Islam, antara Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya adalah merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang juga datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsa," salat 5 waktu, "wal jumu'atu ilal jumu'ah," Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, "wa ramadhanu ila ramadhana," dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, "mukaffiratun ma bainahunna," adalah merupakan penghapus dosa di antara keduanya, "idza jatanabal kabair," apabila dosa-dosa besar kita jauhi. Umat al-Islam, di samping itu, setiap malam di bulan Ramadan akan ada hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Pada bulan tersebut, seluruh pintu surga dibuka, seluruh pintu neraka ditutup, seluruh syaitan dan dedengkot para jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan yang teramat agung tersebut, ada satu malam yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah engkau wahai Muhammad, apakah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar tersebut? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan Ramadan tersebut ada satu malam, yang mana satu malam tersebut khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, atau lebih baik dari 83 tahun lebih. Di malam itu umat al-Islam, apabila ada seorang hamba yang qiyamul lail, apabila ada seorang hamba yang menghidupkan malam tersebut dengan berzikir, dengan tilawah, dengan istighfar dan yang lainnya, atau melakukan ibadah-ibadah lainnya karena Allah Subhanahu wa taala dan berkesesuaian sesuai dengan contoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nilai setiap pahala tersebut lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun lebih. Umat al-Islam, usia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pendek. Usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat terbatas, hanya antara 60 sampai dengan 70 tahun. Sangat sedikit yang melewati itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati," usia umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "ma baina sittina ila sab'in," berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. "Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik," dan sangat sedikit yang melebihi itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam,
A'azzani Allah wa iyyakum. Lalu di mana usia kita dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu yang sangat panjang? Maka atas kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya sangat pendek dan terbatas, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan terkhusus malam Lailatul Qadar sebagai bulan dan malam akselerasi amal. Dengan usia yang sangat terbatas, tapi dapat mengimbangi, bahkan mengalahkan amal dan ganjaran umat-umat terdahulu yang usianya jauh lebih panjang daripada kita. Sehingga bulan Ramadan ini pun menjadi momen spektakuler dan keberuntungan bagi seorang mukmin yang bisa melalui bulan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam berkenaan atau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Astaghfirullah. Rabbi firli wa liwalidayya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, di samping ada orang yang beruntung di bulan Ramadan ini, ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin yang buntung atau celaka. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Namun ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek, ngantuk dan begadang saja. Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala jami'ah meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar saja. Wa rubba qaimin, kata Rasulullah, berapa banyak orang yang mendirikan salat malam, berapa banyak orang yang qiyamul lail, berapa banyak orang yang melaksanakan salat tarawih, laisa lahu min qiyamihi illa sahar, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya tersebut, dia tidak mendapatkan apa-apa dari tarawihnya tersebut kecuali begadang dan capek saja. Orang-orang yang seperti inilah umat al-Islam yang didoakan kecelakaan oleh penghulunya para malaikat, oleh pemimpinnya para malaikat, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, dan doa tersebut diaminkan oleh penghulunya para nabi dan rasul, sayyidul malaikat, sayyidul rusuli wal anbiya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Al-Bazzar dan Al-Hakim rahimahumullahu taala jami'ah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar." Bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menaiki mimbarnya. Faqala, lalu kemudian nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amin." Tsumma raqiya tsaniyata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbarnya yang kedua. Faqala amin. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata amin, mengaminkan sebuah doa. Tsumma raqiya tsalisata. Kemudian kata Jabir, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbar yang ketiga. Faqala, lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mengaminkan sebuah doa, amin. Faqalu, lalu para sahabat setelah itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marrat." Wahai Rasulullah, tadi kami mendengarkan Anda mengaminkan sebuah doa sebanyak 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma raqitu ad-darajatal ula, ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam." Tatkala aku tadi menaiki tangga mimbarku yang pertama, maka datanglah Jibril alaihi salatu wassalam kepadaku. Faqala,
Lalu kemudian Jibril alaihi salatu wassalam berdoa, syakia abdun, celaka seorang hamba, kata Jibril, adraka ramadhana, hamba tersebut diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Ramadan, fansalaha minhu, lalu kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tersebut, walam yughfar lahu, dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berkata, aku pun mengaminkan doa tersebut. Tsumma qala, kemudian Jibril berdoa lagi, syakia abdun, celaka seorang hamba, adraka walidayhi, yang mana hamba tersebut menemukan kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau menemukan salah satu di antara kedua orang tuanya, falam yudakhilahul jannah, lalu kemudian kedua orang tuanya tersebut tidak memasukkannya ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan, aku pun mengaminkan doa Jibril tersebut. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam berdoa, syakia abdun, celaka seorang hamba, dzukirta indahu, engkau disebutkan di sisi orang tersebut wahai Muhammad, namamu disebutkan di sisi orang tersebut wahai Muhammad, lalu kemudian walam yusalli alaika, dia tidak bersalawat kepadamu, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Lalu kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa tersebut. Ibadallah, sungguh celaka dan celaka orang yang didoakan keburukan oleh malaikat terbaik, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan doa tersebut diaminkan oleh manusia terbaik, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, bagaimana mungkin seorang memasuki sebuah tempat yang dipenuhi oleh emas dan berlian, lalu kemudian ia keluar dari tempat tersebut dengan tidak membawa emas dan berlian sama sekali? Bagaimana mungkin seseorang yang tinggal di tempat yang dipenuhi oleh makanan yang sangat enak dan lezat, dan ia dipersilahkan untuk memakan makanan lezat dan enak tersebut sepuasnya, akan tetapi ternyata ia mati kelaparan di tempat tersebut karena tidak mau menyantap makanan yang enak dan lezat tersebut. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma sallimna ila ramadana wa sallimna ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah. Allahu akbar.